Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan besar alkamis. Menatap kotak giok putih di depannya, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan, berniat untuk memegang botol giok kecil di tangannya. Melihat tindakan Xiaoyan, kilatan mengejek melintas di mata berlumpur Gute yang duduk di seberangnya. Tepat saat Xiaoyan menyentuh botol giok kecil itu, jantungnya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa titik di tangannya yang bersentuhan dengan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Dalam sekejap mata, telapak tangannya tertutup lapisan es tipis. Selain itu, es dengan cepat menyebar ke lengan Xiaoyan. Perubahan tak terduga menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Sebuah ide menyerangnya dan benang douki berwarna ungu di tubuhnya dengan cepat melewati beberapa jalur ki dan akhirnya mengalir ke lengannya. Seketika, api berwarna ungu samar naik dari lengan Xiaoyan dan menemui jalan buntu singkat dengan udara sedingin es sebelum secara bertahap mencairkannya. Lengannya sedikit gemetar dan membuang noda air di atasnya. Tangan Xiaoyan ditutupi dengan api berwarna ungu pucat saat dia sekali lagi mengambil botol giok kecil. Kali ini, dia mengangkatnya tanpa mengubah ekspresinya. Di sampingnya, Gute menyaksikan api ungu yang terbakar dan melonjak di tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, "Api surgawi?" Tidak. Setelah merasakan kekuatan api ungu, Gute menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap pria muda di depannya dan dengan lembut berkata di dalam hatinya, "Pria yang luar biasa. Saya sebenarnya salah. Orang ini bukan orang yang sederhana." Mengabaikan tatapan Gute, Xiaoyan fokus mempelajari dengan cermat botol giok kecil di tangannya yang terus-menerus mengeluarkan udara sedingin es. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkapkan setengah botol cairan putih krem. Di atas cairan itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa hal yang mirip es. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin dari botol. Seketika, tubuhnya menggigil hebat. Api ungu douki di tubuhnya beredar sesaat sebelum memaksa benang udara es keluar dari kepalanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Dia tercengang menemukan bahwa lapisan tipis kristal es telah terbentuk di atasnya. Dia segera menampar bibirnya. Air mancur dingin Ice Spirit, ini memang harta unik yang langka. Tidak heran seseorang harus mendapatkan bantuannya saat menelan api surgawi. Dari tren pemikirannya, Xiaoyan juga bisa secara samar-samar merasakan betapa menakutkan kekuatan api surgawi itu. Sebenarnya diperlukan beberapa jenis hal unik untuk bekerja sama untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sedikit. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari air mancur dingin Ice Spirit untuk waktu yang lama. Hanya ketika Yao Lao membenarkannya di dalam hatinya, Xiaoyan buru-buru memasukkannya kembali ke kotak giok putih. Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tinggalkan jika kau tidak punya apa-apa lagi. Dengan menyakitkan melihat air mancur dingin Ice Spirit disimpan oleh Xiaoyan di cincin penyimpanannya, wajah Gute berkedut saat ia melambaikan tangannya dalam upaya untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan apa yang paling dia butuhkan, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyalami Gute. Sambil tersenyum, dia berkata, "Grandmaster, terima kasih atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sini untuk bertukar dengan Anda. Hem. Ayo temukan saya saat Anda bisa mengambil beberapa bahan. Kalau tidak,
Aku yang dulu tidak akan melihat siapapun. Menepuk mulutnya, Gute dengan kasar berkata, tentu saja. Jika saya tidak dapat mengambil sesuatu, saya tidak akan berani datang dan mengganggu Anda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum melirik ke sekeliling ruangan. Dia secara acak bertanya, Grandmaster Gute, apakah Anda kebetulan memiliki inti monster peringkat 3 dengan Anda? Jika Anda memiliki inti monster peringkat 3. Memutar matanya, Gute dengan sengaja berkata dengan jijik, apa menurutmu aku akan mempertahankan sesuatu setingkat itu? Melihat Gute yang tidak bahagia, Xiao Yan terdiam. Wah, kamu butuh monster inti? Saya tidak memiliki peringkat 31 tetapi saya memiliki satu peringkat 5 monster inti dalam koleksi saya. Apakah kamu menginginkannya? Hei, yang kamu butuhkan hanyalah mengeluarkan satu botol lagi, tidak, setengah botol, Amethyst Lionbeard Essence, dan aku akan menukarnya denganmu. Gute menggosok kedua tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi tidak terlalu bermusuhan dan senyumnya seperti serigala yang licik. Haha. Grandmaster Gute sangat suka bercanda. Botol Amethyst Essence itu benar-benar satu-satunya yang saya miliki. Aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi. Xiao Yan tersenyum kering dan menggelengkan kepalanya. Meskipun inti monster peringkat 5 sangat berharga, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh jika seseorang memiliki kekuatan. Namun, Amethyst Lionbeard Essence adalah barang langka yang mengandalkan keberuntungan seseorang dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memperoleh inti monster peringkat 5, dia tidak berguna untuk itu dan hanya akan menarik kecemburuan jika dia menyimpannya bersamanya. Karena Grandmaster Gute tidak memiliki inti monster peringkat 3, maka aku akan mampir di rumah lelang. Heh, selamat tinggal. Sambil tersenyum pada Gute, Xiao Yan perlahan membalikkan tubuhnya, membuka pintu dan berjalan keluar di bawah tatapan tidak senang Gute. Bajingan kecil, aku tidak percaya padamu. Gute duduk di kursi dan sedikit bingung saat dia mengerutkan kening. Xiao Yan? Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Di mana? Di tengah ruangan, lelaki tua berjubah itu menggaruk rambutnya sambil berpikir dalam-dalam. Suara langkah kaki menyebabkan Ao Tuo berbalik saat dia melihat Xiao Yan yang wajahnya penuh senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara tertegun, apakah kamu mengerti? Heh. Iya. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menyatakan terima kasihnya. Jika bukan karena bantuan Grandmaster Ao Tuo hari ini, saya khawatir saya benar-benar harus berlari ke seluruh dunia untuk mencari ini, air mancur dingin Ice Spirit. Tidak banyak. Benda-benda ini hanya akan menjadi dekorasi jika ditempatkan dengan lelaki tua itu. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berakhir di tangan seseorang yang membutuhkannya, dapat dianggap bahwa saya telah melakukan perbuatan baik. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu pria muda di depannya dan tidak bisa menahan untuk takjub di dalam hatinya. Setelah mengenal Gute selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerah tanpa insentif. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan saat dia memimpin Xiao Yan. Lagi pula, item langka dan unik apa yang bisa diambil oleh seorang alkemis yang baru saja mencapai tingkat 2? Namun, pemuda yang tersenyum di depannya secara pribadi telah memberitahu dia bahwa barang itu telah diamankan. Ini adalah sesuatu yang membuat Ao Tuo sangat penasaran. Dia penasaran seperti apa benda yang bisa menggerakkan monster pelit itu. Meski rasa ingin tahunya sedikit, Ao Tuo tidak mengajukan pertanyaan.
Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja meninggalkan rumahnya. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui beberapa aturan pertukaran. Oleh karena itu, meskipun hatinya penasaran seperti cakar kucing, dia dengan bijak memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Karena Ao Tuo tidak bertanya, Xiaoyan tentu saja tidak akan menjawab. Dengan cara ini, keduanya mengerti satu sama lain saat mereka mengobrol dengan senyuman saat mereka berjalan keluar dari gedung yang berantakan dan aneh ini. Kamu masih membutuhkan inti monster peringkat 3. Setelah meninggalkan ruangan, Ao Tuo mendengar informasi yang tidak sengaja diungkapkan Xiaoyan. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Iya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut, aku akan meninggalkan kota Blackrock hari ini dan menuju ke perbatasan timur Kekaisaran. Jadi saya perlu menyiapkan semua yang saya perlukan di sini. Pergi ke perbatasan Kekaisaran. Mendengar ini, Ao Tuo terdiam sejenak. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya, mengapa kita tidak melakukan ini? Pertama-tama kamu akan menemaniku ke asosiasi alkemis untuk menunggu. Adapun inti monster peringkat 3 itu, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan satu dari pelayan rumah lelang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah lelang. Mendengar kata-kata tersebut, Xiaoyan merasakan keinginan untuk menerimanya. Dia tidak berpura-pura, sebaliknya saat dia mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan Grandmaster Ao Tuo. Karena kamu telah terdaftar di Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam kami, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami. Masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan menjawab sembarangan. Kata-kata Ao Tuo jelas memiliki tanda-tanda samar untuk mencoba menyanjung Xiaoyan. Mengenai ini, Xiaoyan hanya ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Di Kekaisaran Jia Ma, Asosiasi Alkemis tidak diragukan lagi adalah organisasi besar yang tidak akan kalah dari Misty Cloud Sect. Menjadi satu dengan mereka tidak akan merugikannya dengan cara apapun. Apalagi, jika dia perlu memperbaiki obat di masa depan, dia akan membutuhkan beberapa hal yang langka dan aneh. Ketika saatnya tiba, sistem pertukaran asosiasi alkemis sangat bisa diakses. Dengan demikian, Xiaoyan tidak terlalu tahan terhadap masalah ini. Tentu saja, alasan utama Xiaoyan setuju tanpa terlalu banyak keraguan adalah karena tidak terlalu banyak batasan di asosiasi alkemis. Selama hari-hari biasa, setiap orang mengerjakan barang mereka sendiri dan tidak mengganggu satu sama lain. Kadang-kadang ketika asosiasi alkemis membutuhkan bantuan, mereka mungkin membagikan undangan untuk meminta bantuan alkemis. Bantuan yang diberikan tentu saja tidak gratis. Setelah diselesaikan dengan benar, asosiasi akan memberikan kompensasi yang cukup besar. Segera setelah mereka berdua kembali ke asosiasi alkemis, Ao Tuo memberi perintah kepada seseorang untuk membantu Xiaoyan membeli inti monster peringkat 3 sebelum mengundang Xiaoyan ke ruang tamu untuk menunggu di sana dengan tenang. Di ruang tamu yang luas, Ao Tuo membawa secangkir teh dan meletakkannya di depan Xiaoyan. Dia berpikir dengan tenang beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, Xiaoyan, berapa lama kamu berencana untuk menghabiskan perjalananmu ke perbatasan Kekaisaran? Mungkin sekitar setengah tahun. Setengah tahun, mengetuk jarinya dengan lembut di atas meja, Ao Tuo tersenyum dan berkata, setengah tahun kemudian, maukah kamu pergi ke ibu kota kerajaan Jia Ma? Modal. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengangguk. Dalam hatinya, dia dengan dingin berkata, tentu saja saya akan pergi.
Misty Cloudsec berada tepat di luar ibu kota. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Heh. Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyuman di wajah Hao Tuo menjadi sedikit lebih jelas. Tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan juga lebih lembut. Grandmaster Hao Tuo, apakah ada masalah? Melihat tingkah Hao Tuo, Xiao Yan merasa tidak wajar saat dia bertanya. Memang ada sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum, Hao Tuo dengan lembut berkata, setengah tahun kemudian, Grand Meeting Alchemist yang akan datang akan terjadi di ibu kota. Saya pikir jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Pertemuan besar alkemis? Mendengar ini, wajah Xiao Yan jelas bingung. Selama pertemuan besar alkemis, tidak hanya akan ada banyak alkemis dari Kekaisaran Jia Ma yang berpartisipasi, juga akan ada beberapa alkemis dari kerajaan lain di benua Doki yang akan datang dan bergabung. Ini adalah acara hebat di kancah alkemis Kekaisaran Jia Ma. Sangat disayangkan untuk melewatkannya. Oh, jika kamu ingin bergabung ketika saatnya tiba, kamu dapat datang ke markas Asosiasi Alkemis Ibu Kota untuk menemukan Frank atau aku. Saat itu, kita semua akan berada di sana. Melihat minat dari wajah Xiao Yan, Hao Tuo berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah. Jika saya bebas, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Bisa dianggap bahwa dia menerima undangan Hao Tuo. Melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Hao Tuo tersenyum dan mengangguk juga. Kemudian dia memberitahu Xiao Yan beberapa hal penting tentang pertemuan besar alkemis yang perlu diperhatikan oleh Xiao Yan. Selama mereka berdua berbicara, orang yang pergi ke rumah lelang untuk membeli peringkat 3 Monster Core juga bergegas kembali. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiao Yan. Nilai peringkat 3 Monster Core tidak akan lebih rendah dari 200.000. Namun, uang ini ditolak oleh Hao Tuo yang tersenyum. Dengan kekayaan dari Asosiasi Alkemis, menghabiskan sedikit uang ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ketika dihadapkan dengan peringkat 3 Monster Core yang dia peroleh secara gratis, Xiao Yan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Xiao Yan akhirnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Hari ini, dia akan meninggalkan kota Black Rock. Sambil tersenyum, Hao Tuo melihat Xiao Yan keluar dari Asosiasi Alkemis. Dia melihat punggung Xiao Yan saat punggungnya perlahan menghilang sebelum dia tersenyum dan berbisik, Xiao Yan, aku akan menunggu di Grand Meeting Alchemist untukmu. Saya harap Anda bisa menunjukkan bakat Anda di adegan itu. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.